Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan duel master nasional, khususnya di Gorontalo ya. Para master yang ada di Gorontalo, master nasional. Ada beberapa master dari 8 master yang ada di master nasional yang ada di Gorontalo, dan ada 5 yang mengikuti duel master yang sudah digelar selama 2 kali sebelumnya, dan rencana menjadi 10 kali gelaran duel master karena ada kompetisi penuh, sehingga malam ini menjadi malam yang ketiga. Jumpa lagi dengan saya Abah Dinggo, dan di samping saya ada Bapak Yusuf Walangadi, wasit Provinsi Gorontalo. Nah, malam hari ini seperti yang kami sampaikan sebelumnya, bahwa malam ini adalah jadwalnya Pak Fikram Sailama dengan Pak Saprin Saipi, Master Saprin, tapi ada terjadi perubahan pada waktu beberapa hari yang lalu, sehingga malam ini duel master antara Master Saprin Saipi dengan Master Ben Abdul Aziz. Master Saprin Saipi itu Master Nasional 2006, dan Master Ben Abdul Aziz Master Nasional 2005. Sementara master yang lain, Master Fikram Sailama itu Master Nasional 2007, Master Johan Panigoro 2014, Master Uyun Musa 2005. Dan malam hari ini kedua master akan bertanding di sini di duel master Frances Master 2022. Master Saprin Saipi dan Master Ben Abdul Aziz. Nah, tapi yang perlu kami informasikan bahwa sebelumnya tidak ada kuis. Nah, malam ini kita akan hadirkan kuis untuk Anda penonton yang ada di rumah, yang menyaksikan langsung lewat YouTube Abah Dinggo Channel. Nah, yang spesial juga malam hari ini, duel master itu diawali dengan duel junior ya, duel junior Pak Yusuf. Jadi duel junior itu ada Aditya Ayub, kami informasikan junior Aditya Ayub berhadapan dengan junior Faril Ambo ya, bukan Faril yang penyanyi itu, yang ada yang penyanyi. Oh, Aril itu Aril ya. Nah, ini Faril Ambo akan berhadapan dengan Aditya Ayub. Nah, itu sebelum menantikan duel master partai utama malam hari ini. Nah, bagaimana nanti pertandingan antara Master Saprin Saipi berhadapan dengan Master Ben Abdul Aziz, nanti kita akan saksikan setelah duel junior malam hari ini. Nah, gelaran ini, duel master ini dipersembahkan oleh Abah Dinggo Manajemen, didukung oleh Percasi Provinsi Gorontalo, KONI Provinsi Gorontalo, Percasi Kabupaten Gorontalo, KONI Kabupaten Gorontalo, Percasi Kecamatan Limboto, dan juga ada rumah makan Nazmi ya, rumah makan Lelulu, dan bengkel kopi ya, bengkel kopi Limboto. Oke, nah kita langsung mengundang wasit utama sudah hadir, Pak Yusuf Walangadi, dan setiap pertandingan itu ada 10 menit, itu menjadi 2 pertandingan, dua babak, baik junior maupun yang master ya, yang master. Kemudian juga nanti akan untuk khusus master akan dihitung poin nanti di terakhir. Nah, nanti di terakhir setelah 10 kali pertandingan kompetisi penuh, mereka akan hitung poin siapa yang akan menjadi poin tertinggi di gelaran duel master. Oke, kita langsung mengundang junior ya. Kita langsung mengundang junior Aditya Ayub. Ah, ini junior catur ya, junior catur Gorontalo. Ini bibit-bibit catur untuk masa depan. Kemudian langsung kita undang junior Faril Ambo. Ah, junior Faril Ambo. Ini masing-masing umur berapa ini? Hah? 15. Ini Faril 15. Kalau Ambo Pak Aditya 17. Oke, 17. Ini asal dari mana? Gorontalo di mana? Di Goronilon ke atau Jalan Tengah. Kalau ini jalan pinggir. Sentral. Oh, di sentral. Sentral di mana itu? Di kota. Oh, pokoknya di kota Gorontalo. Di Keta Gorontalo.
Oke, saya serahkan langsung ke Pak Yusuf dan komentator kita di sana ada Master Saprin Saifi dengan Master Ben Abdul Aziz mengomentari permainan yang akan dimainkan oleh junior ini, kedua junior ini. Oke Pak Yusuf silakan 10 menit di babak pertama dan 10 menit nanti untuk babak kedua. Saya tinggal Pak Yusuf, saya serahkan dan selamat bertanding. Atau kita langsung ke tos dulu? Undi dulu. Oh undi dulu. Ya kita undi dulu sekarang. Ambil putih, oke tukaran, baku tukar. Oke silakan baku tukar. Nah selamat bertanding, silakan mekanisme. Oh tos ya, tos dulu, tos dulu, sportivitas. Oke, silakan Pak Yusuf, saya tinggalkan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara sekalian, pemirsa sekalian yang mencintai channel Abadingo Channel. Kita lihat bahwa duel junior kali ini antara Faril Ambo dan Aditya Ayub. Mereka ini adalah junior yang sangat potensial di Provinsi Gorontalo, binaan Percasi Provinsi Gorontalo. Dan kita lihat bersama bahwa Aditya Ayub memegang buah putih dan kemudian Faril Ambo memegang buah hitam dengan memulai pembukaan Rui Lopez ya, pembelaan Rui Lopez ini, pembukaan Rui Lopez E4 E5, kuda F3 kuda C6, kemudian gajah B5. Kemudian Aditya Ayub menggunakan varian tukar. Ini varian tukar artinya memakan kuda di C6. Ini masing-masing memiliki peluang dan keduanya sudah sama-sama menguasai pusat. Jadi sebenarnya pembukaan Rui Lopez ini pembukaan yang cukup tua juga sebenarnya, dan itu sering dimainkan oleh para grandmaster. Biasanya yang paling umum Rui Lopez ini itu sering tidak menggunakan varian tukar, tapi ada juga varian tukar yang sering dimainkan, dan itu dan kebetulan ini di samping saya ada Pak Ben Abdul Aziz, Master Nasional Ben Abdul Aziz, yang sebentar kita akan duel ya. Dan ini Pak Ben, saya kira ini masih tahapan opening ya. Ya, kebetulan ini Pak Ben ini juga salah satu pelatih nasional yang membina kedua atlet ini, dan kedua atlet ini adalah binaan Pengprov Percasi Provinsi Gorontalo. Dan kebetulan kita ada pelatihan catur khusus junior. Jadi Pak Ben, di Provinsi Gorontalo itu kita membentuk yang namanya The Dream Team Junior. Jadi kedua atlet ini juga ada 10 ya, ada 10. Kurang lebih ya. Ada 10 atau 12, 11 ya. 11 atlet ya. Dan 11 atlet itu kita terus bina, kita terus latih, dan khususnya yang kita lebih pertajam pada openingnya, pada opening, kemudian pada middle. Jadi saya juga terlibat dalam proses pelatihan itu. Kalau Pak Ben Abdul Aziz ini, Master Nasional Ben Abdul Aziz, itu khusus menangani middle game dan ending game. Kalau untuk opening, alhamdulillah kita coba untuk lebih pertajam dan saya memandu di situ. Pak Ben, kita lihat hitam sudah melakukan, keduanya sudah melakukan rokade. Keduanya sudah melakukan rokade dan sama-sama menguasai pusat, dan kayaknya hitam tinggal satu saja mengkoordinasikan benteng dan kemudian untuk siap masuk ke babak tengah. Problem putih masih ada gajah di C1 yang belum keluar ya.
Ya, tapi Aditya itu mengeluarkan gajah hitam itu atau gajah terang, gajah gelap putih itu lewat B2 ya, B2. Ya. Akhirnya gajah putih, apa namanya, menekan bidak E5 ini ya. ya. Tapi saya rasa juga ini sampai dengan angka ke-12 kalau nggak salah ini masih aman-aman saja ya. Aman-aman. Salah satu tumpuan serangan putih adalah bidak E5 yang bidak pusat putih bidak pusat hitam yang terus digempur ya oleh putih. Jadi bidak E5 yang bidak gantung ya. Nah, terus ditekan kuda C4 itu terus menekan bidak E5. Hitam punya pilihan ini. Hitam punya pilihan, gajah bisa makan kuda. Ya, yang jelas itu. Tapi nantinya konsekuensinya putih akan memiliki pion tumpuk sebenarnya. Sama, sana ada pion tumpuk juga hitam. Oh iya ya. Pion tumpuk ada di C6 sama di C7 ya. Kalau saya tadi, kalau daripada kuda ke C4, mendingan benteng E1, baru kuda manuver ke F1, Oh ya. terus G3. Oh gitu. Jadi tetap mengaktifkan benteng ya. Iya, Ya. Aja kuda harus dipukul. Ya. dia pukul dengan D, Kalau pukul dengan D maka dia memiliki bidak ya. bidak itu lagi. Bidak E4 itu yang bidak bidak tersendiri ya, bidak. Oh enggak, bukan kategori bidak tersendiri ini karena ada bidak F2 juga. Tapi yang pasti Untuk sementara bidak lemah itu akan anu terus oleh putih. oleh hitam ya. Untuk bidak E4 ya. Ya. Kayaknya posisinya ini masih imbang Pak Ben ya. Masih imbang. Nah, hitam ini harus ada pertimbangan apakah membuka jalur lajur B. Kemudian itu menjadi juga tumpuan serangan bagi menjadi jalur serangan buat putih ya. Kalau prinsip dalam dalam babak tengah mungkin bidak harus memukul ke arah petak pusat. Jadi bagusnya itu harus dipukul sama bidak C ya kayaknya. Ya. Gajah terangnya hitam ditukar sama kuda. Iya, ditukar sama kuda. Dan wajib memang harus seperti itu, Pak. Makanya tadi waktu hitam kuda F ke D7 itu mendingan dia Kuda F ke F ke D7. Iya, dia kan mundur ke D7, mendingan dia ke H ke 7. Ya kan? Oh ya. Nah, ini putih mengambil keputusan untuk membuka lajur D. Jadi memakan gajahnya dengan dengan bidak D dan lajur D, lajur setengah terbuka yang akan dimanfaatkan oleh putih sebagai jalur serangan juga. Ini sebenarnya masih aman-aman saja sebenarnya. Permainan sudah masuk babak tengah dan Gajah untuk putih, gajah hitam sudah hilang. gajah hitam maksudnya gimana ini? Gajah putih. Gajah terangnya ya, gajah terang putih. Terang putih habis. Ya. Iya. Akan digempur itu. Akhirnya hitam mengambil keputusan untuk menjadikan lajur F, membuka lajur F sebagai lajur serangan dan akan menggempur ya sayap raja hitam ya, sayap raja putih.
putih kan ada terganjal sama kuda F3, terus F2. Iya. Jadi untuk mengeluarkan itu kan lagi butuh beberapa itu lagi langkah. Beberapa tempo ya, beberapa langkah. Ya, ini wajib dipukul. Nah, ini kayaknya putih sudah unggul, apa hitam sudah unggul kayaknya ya. Dia memiliki lajur serangan F dan sewaktu-waktu kuda ini akan dipukul. Tentunya rencana hitam adalah menumpuk benteng di lajur F sebagai tumpuan serangan dan akan mengaktifkan gajah hitamnya atau gajah gelapnya sebagai apa namanya armada serangnya ya. Ya. Kuda kedua tentu menghindari apa namanya kombinasi yang akan dilakukan oleh hitam untuk memukul kuda F3, kuda yang ada di F3. Tapi yang pasti hitam akan tetap fokus dengan rencananya untuk menumpuk benteng, kemudian akan menggunakan diagonal H2 dan B8 itu menjadi sebuah apa namanya diagonal yang sebagai Master Ben, ini kuda E4-nya menjadi kuda yang sangat kuat ya kayaknya. Ini kuda yang tidak bisa diusir. Tentu program hitam harus mengusir kuda yang ada di apa namanya kuda di E4. Ya, nanti rencananya ya. Oh ya. Dia menukarnya dengan kuda C5 ya. Kuda C5 harapannya adalah putih memukul kuda C5 dan di kali gajah, dan tumpuan serangannya adalah bidak di F2 ya. F2. Sebentar hitam menterinya mau ke H4 ini sudah kelihatan ini. Sementara gajah gelap hitam ini cukup masih belum aktif ya. Ya. Nah, ini putih membantu hitam untuk memperbaiki bidak. Ya. Tapi nanti rencana hitam adalah gajah A3 untuk mengancam kuda, dan bidak D6 itu sedikit menjadi juga tumpuan serangan bagi. Rasa tidak hitam tidak gubris dengan langkah itu. Dia fokus di F2 ini. Ya. Coba lihat. Sebentar. Enggak, yang harus juga diantisipasi ya ini. Gajah C3, gajah A3 mengancam kuda karena hitam memiliki bidak lemah yang ada di D6. Bidak gantung yang ada di D6 ya. Ini kan hitam kuda yang 4. Kuda 4 nanti menteri E2. Kuda 4 menteri E2, kemudian dia akan yang jelas dia pukul itu F. Ya. Dia pukul itu F. Enggak, kalau menteri E2 kan tidak mungkin dipukul. Pukul pakai apa? Pukul pakai kuda lah. Ya, kalau kuda E4 iya, nantinya F3 ada, kuda G3, benteng E1, dan tentu bidak D6 itu akan menjadi sasaran juga. Coba ya. Dia manuver ke M4, terus manuver ke G5. Coba lihat. G3 maksudnya. G3 ya? Enggak. Dia Kalau ke G5 dia menteri E2. Tunggu dulu, kuda hitam E4, dia F3,
baru kuda manuver ke G5. Nah, coba lihat. Komentar aja. Nah, itu. Dia mengambil keputusan untuk menjaga kuda ya, kuda B6. B6. Ini kayaknya harus dipukul ini kuda. Iya. Akhirnya jadi imbang lagi kayaknya ya. Ini satu kesalahan hitam kayaknya. Harusnya kuda ke 4, begitu ya. Sehingga kuda menjadi semakin aktif ya. Dia menekan bidak F2, betul. Memancing F3 untuk naik. Untuk naik F3, terus kuda manuver ke G5. G5 itu sudah 2 F sama G yang sama H yang dia. Ya, menteri 2. Kalau posisi waktu ini kayaknya gimana ini? Posisi yang dimiliki waktu? Imbang. Iya, 4. Sama ya? Iya. Terus hitam. Harusnya hitam harus mencegah menteri E3 terus mengambil lajur yang yang sudah terbuka. Itu lajur D. Jalur D. Ini kalau saya lihat ini dua pemain lagi takut ambil keputusan. Ya, keputusan sudah diambil sebenarnya. Nah, ini akhirnya hitam memutuskan untuk meninggalkan lajur F. Harusnya dia tetap fokus untuk menekan bidak F ya, kayaknya ya. Mau tidak mau, putih harus mengadu benteng ini. Iya. Ini kayaknya akan memasuki babak ending ini, Pak Ben ya. Menjurus ke draw dia ini paling. Ya, ke ending, babak ending, dan putih memiliki keunggulan untuk terus menekan bidak E4 yang cenderung maju ya. Ya, pukul ya. Mau tidak mau diadu lagi ya. Ini. Iya. Ini salah satu problem hitam adalah bagaimana terus menjaga bidak E4 ini jangan sampai jatuh. Karena kalau jatuh ini bidak E4, ya tentu ini adalah salah satu keunggulan buat putih, ya, keunggulan buat putih untuk memenangkan pada babak ini nanti. Pak Ben, ini adalah langkah F3 ini kayaknya yang akan menjadi sebuah rencana putih ya. Iya. Tapi jangan lama-lama. Iya. Dicegah. Tapi sama kayaknya ya. Tidak bisa kalau dia dorong makan benteng dia dorong lagi. Ya dorong, cek ya. Iya. Nah. Ini keliru ya kayaknya ya. Keliru kayaknya ya. Ini keliru kayaknya ini. Sekali orang yang terbuka. Bagus. Iya. Iya, draw ini kayaknya ya. Ya makan, benteng makan. Menteri makan, benteng, menteri makan F3. Kayaknya draw ya Pak Ben ya? Menjurus ke sana. Iya.
Draw ya. Iya. Putih menawarkan draw dan kayaknya diterima oleh hitam kalah waktu ya? Oh, hitam kalah waktu. Iya. Bagaimana hitam kalah waktu? Wah, hitam kalah waktu. Waduh. Ya, teman-teman sekalian, memang ini permainan 10 menit adalah permainan yang terkategorikan catur catur kilat ya, catur kilat. Memang ini tidak boleh terlalu cepat dan tidak boleh juga terlalu lambat. Ya, jadi terus hati-hati, utamanya dalam opening. Utamanya dalam opening memang harus terus membutuhkan daya analisis yang cukup. Nah, tapi kalau Pak Ben, kalau bagi junior ini kan memang kita sudah latih untuk opening ya. Mereka sudah tema materi mereka adalah materi opening. Oke. Ada pasien saya, ada Oke. Iya, jadi sekarang babak pertama untuk duel junior sudah selesai Pak Yusuf. Ya. Nah, itu dimenangkan oleh Aditya. ya. Jadi yang menang di babak pertama adalah ini yang pakai ini. Ya, ini. Oke, Aditya apa tadi? Ayub ya. Aditya Ayub. Mau tanya sedikit dulu Pak Yusuf. Mau tanya dulu Pak, siapa DP nama ini? Farhan. Farhan. Faril. Faril di babak pertama permainan itu apa yang sampai mengalami kekalahan, kenapa? Kenapa kalah? Kenapa Faril kalah di situ? Kalah di mana dia? Salah di apa atau ada? Sampai kalah jam kah atau apa? Lagi sedang berpikir ini di PF3, pion F3. Itu salah ya? Salah di situ? Tidak, sedang berpikir F3. Terlalu lama. Iya. Terlalu lama berpikir di F3 itu. Iya. Oh, jadi itu sehingga kehabisan waktu. Oke, Pak Yusuf, langsung kita lanjut dengan babak kedua. Ya. Ya, sambil menunggu partai utama antara Master Saprin Saipi dan Master Ben Abdul Aziz. Nah, setelah babak kedua untuk duel junior ini, pertanyaan yang harus dijawab melalui YouTube. Siapakah kalau nama sudah ada di layar Pak Yusuf. Umur berapa mereka ini? Masing-masing Faril umur berapa dan Aditya umur berapa? Jadi berapa umur mereka berdua? Berapa masing-masing umur berapa? Usia ya, usianya berapa? Usia. Kalau Faril berapa usianya dan Aditya berapa usianya? Itu akan silakan Anda jawab sekarang ya, sekarang selama menonton, dan Anda akan mendapatkan voucher pulsa langsung kami transfer ya, transfer pulsanya senilai 50.000 ya, senilai 50.000. Nanti saya akan tanya berikutnya berapa nomor HP. Oke, silakan Pak Yusuf. Ya, saudara-saudara sekalian, teman-teman sekalian, kembali kedua pemain bergantian. Faril Ambo memegang buah putih dan Aditya Ayub yang tadi memenangkan pertandingan dengan kemenangan waktu itu dengan buah hitam. Keduanya menggunakan opening E4 E5. Ini adalah kelompok pembukaan yang terbuka ya Pak Ben ya. Iya. Wah, ini Petrov ya. Kayaknya dia Kuda F3, kuda F6. Ya, Petrov. Ya, makan. Iya, D6. Kuda F3. Balik lagi ya.
D4. Ini adalah tata urutan langkah-langkah pembukaan Petrov ya. Jadi Petrov dikenal dengan pembukaan yang cukup tua juga sebenarnya dan banyak digunakan oleh para grandmaster yang ada di kelas grandmaster kelas-kelas dunia ya. Dan E4, E5 sama-sama menguasai pusat ya. Tidak ada apa-apanya ya. Jadi hitam menempatkan kudanya sebagai kuda yang cukup aktif di pusat dan melakukan pengawasan petak-petak pusat. Kemudian juga kuda F3 ini di gajah D3 untuk mengancam kuda dan tidak menghendaki kudanya ada di pusat. Kuda F6 ya, masing-masing menyelesaikan openingnya, mengamankan raja. Jadi mereka ini bermain dengan 10 menit. Bermain dengan 10 menit adalah kategori catur kilat yang dimana ini adalah salah satu kategori yang juga sering dipertandingkan. Bentengnya 1 di putih menempatkan bentengnya untuk menguasai lajur setengah terbuka. Maksud saya lajur terbuka ya. Kita melakukan rokade, gajah G5. Terus melakukan pengembangan buah. Jadi memang salah satu prinsip dalam opening adalah pertama menempatkan satu dua bidak di petak pusat. Kemudian yang kedua mengeluarkan kuda sebelum gajah, dan itu sudah dilakukan oleh kedua atlet ini, kedua pemain ini. Kemudian ketiga melakukan rokade sepagi mungkin dan melakukan pengembangan buah ya pemain ya. Master Ben tadi ada pilihan sebenarnya. Hitam ketika H6 mengusir gajah yang ada di G5 bisa memukul kuda sebenarnya ya. Bisa. Ya, tapi justru itu akan membantu hitam untuk kembali mengancam bidak D4. Ya. Dan putih akan kehilangan gajah terangnya, gajah E6. Terus mengembangkan buahnya. Putih masih memiliki satu lagi perwira yang ada di bawah, kuda B1 ya, dikembangkan pada kuda BD2. Dia pasti manuver ke F1, G3. Ya. Namun sebelumnya ini harus memakan dulu kuda F6 ya. Untuk manuver ke F1, E3 ya. Ini kuda C6. Ketika kuda putih sudah di F1, ya, terserah dia mau kemana. Mau ke E3 apa G3. Ya. 3. Nanti memang memperkuat pusat C3, kemudian kuda akan manuver menjadi kuda D2, F1, kemudian ke G3 dan rencananya akan ke H6 ya kayaknya, akan ke H5.
Gajah Gelap Putih kan sudah tidak ada. Ini menteri ya. Menteri D6. Kasih sinkron benteng di bawah. Ya, ini membuat benteng berkoordinasi ya. Ya, betul. Rencana Putih memang untuk memanuver kuda F1, kemudian G3 dan H6 dan mengancam gajah ada di F6 yang tanpa pengawalan. Pengawalannya hanya bidak G. Dan tentunya kalau dibiarkan untuk dimakan itu akan merusak struktur bidak-bidak yang sebagai pelindung raja ya, Pak Master Ben ya. Ya, benteng ke-1. Nantinya ini rencana kalau saya lihat bahwa kuda G3 nanti ada manuver ke gajah E7 nanti akan ditaruh di F8 ya. Gajah F8. H3. Ini Putih harus minimal memenangkan pertarungan hari ini. Ya, gajah D7. Ya. Menteri D2 ya. Dan membiarkan membuat benteng berkomunikasi atau berkoordinasi. Keunggulan hitam ini memiliki dua gajah yang cukup aktif ya, dua gajah yang cukup lincah sebenarnya. Ya, H6. Ini sebentar. H6, ya. Kuda G3. Serta kuda sudah ke H5, kalang kabut ini hitam buat tangkis. Ya, nanti kudanya akan ditempatkan di E5 kayaknya ya. Ya. Ya, tentu dengan rencana untuk mengadu benteng yang ada di jalur E untuk tidak ada penguasaan jalur oleh hitam. Ini kayaknya menjurus ke draw lagi ini. Mesti benteng kali benteng. Tapi masih ini masih unggul Putih kayaknya ya. Ya, begitu ya Master Ben ya. Nanti tinggal ada salah satu manuver Putih yang cukup bagus, gajah C2 nanti ada rencana Menteri D3 karena kuda tidak ada petak perwira yang akan menjaga petak H7 itu. Tapi saya rasa ketika gajah C2, Menteri D3, ya, rencana Putih memang akan mengadu secara besar-besaran. Masih lama itu. Ya, pukul gajah C2 kayaknya. F5 nih. Usir menteri. Tidak boleh begini. Dapat dia seksi, mari dimulai bikin. Jangan bereksperimen. Ini live asli ini. Iya, Menteri C2. Ini kelihatan ya rencana Putih untuk akan Menteri D3 menyusun gajah dan menteri, dan targetnya adalah menskak Raja Hitam yang ada di mengancam petak H7. Ini
Nanti sebentar ada kuda F5 ini kayaknya. Ya, kuasai. Ya. Kayaknya Master Band bilang satu-satunya adalah G6 nantinya. Iya, ketika Putih Menteri D3 dia cuma G6 aman-aman saja. Daripada dia tadi gajah C2 mendingan kuda F5. Usir menteri di situ. Terus menteri ke F4. Itu mengancam terus. Ancam bidak C7 sana. Ya. Ancam sini. Kuda H5. Baik aku nih, ya hilang dari konsentrasi. Kalau Pak Bonto bilang bisa baca biu ini Suliman. Tapi di ayah ini ada pukulan-pukulan. Yang pada kan kita pura hati ini. Oh, semua maaf dari atas itu di ayah. Ini partai yang Hitam punya pilihan ini. Membiarkan gajah hitam tentu juga iya, atau yang paling bagus adalah sebenarnya kuda E7 sebenarnya untuk mengaktifkan kuda, karena kuda di C6 ini agak pasif ya Pak Master Ben ya. Kuda E7, menteri D3, gajah F5. Iya. Makan. Iya. Nggak ada. Menjurus ke drawing kalau permainan dulu. Oh. Ya, menteri E2. iya. Tadinya Putih unggul jadi imbang lagi. Jadi imbang ya Kak. Tidak ada keunggulan Putih yang diciptakan dari komplikasi yang dibangun oleh Putih sebenarnya. Ini kalau terjadi pertukaran menteri, kayaknya peluang draw cukup besar dan kayaknya kemenangan ada di pihak Aditya ya, karena Aditya tadi sudah menang dengan keunggulan waktu yang dimiliki oleh Aditya. Oh iya. Iya. Jadi Hitam tinggal berusaha untuk bagaimana cari draw aja sebenarnya ini Pak Ben. Iya. Terus posisi waktu kayaknya posisi waktu gimana ini kira-kira? Besok waktu 3 menit oleh Paril 3 menit. Paril 3 menit, Aditya ketinggalan 2 menit ya. Ya. Terus Putih mencari celah untuk menuju ke menuju ke A5, ke A5 untuk mengambil bidak yang ada di B2, iya. Di B7. Ternyata Putih lebih cepat ya. Apa Hitam lebih cepat? Putih lebih cepat. Nanti kalau iya. Kuda D3. Ya. Nah ini kayaknya jempolan pada dia ini begini jempol. Dia ketahuan. Bagus sekali.
Ini ending kuda gajah seperti ini, Pak Ben, kira-kira menurut Pak Ben apa yang harus dilakukan? Apa taktik apa yang harus dilakukan? Atau strategi apa yang harus di... Ini kayak dua-dua takut ini, cuman mau suka jadi cari-cari draw. Ya, kalau memang Tidak menggunakan ada. draw tidak, bagi saya tidak ada masalah ya. Kalau memang Ini kan sudah mau masuk babak ending. Iya. Sebenarnya waktu masuk di babak middle itu putih masih agak unggul tipis. putih unggul tipis ya. Iya. Ya kasih ke Uyan mau makan tuh. Mana kan aku tidak makan. Memang kalau dia Iya. mau satu kali ke sana. Kalau dia tiap bermain kan tidak mau yang Dia makan karena dia Ya. Akhirnya putih mengambil salah satu bidak ya. tapi ini Apa hitam mengambil salah satu bidak antara C3 dan A3. raja lagi. Bukan yang apa. Jadi dengan langkah B3 ini ada kelemahan yang diciptakan oleh putih ya. Tidak, langsung pabunya sana. terpaksa dia kuda Kuda terus gajah di tiga, kancing kudanya ya, terus gajah Ya, dimakan. gajah naik setelah D3 D3 ya, Ya. itu pukul, kita harus pukul baru itu masuk D4. Tapi putih sudah unggul, hitam udah unggul satu bidak kayaknya. Kompensasinya putih memiliki kuda Iya. yang cukup lincah dan tinggal Nah, itu. ya. Wah, ini strategi hitam cukup cerdik ya, ingin menciptakan bidak bebas. Nanti tinggal tugas putih adalah meletakkan bidak-bidaknya di petak hitam. Misalnya. Nah ini. Wah, ini cukup bahaya bagi putih sebenarnya. Hampir tidak ada keunggulan. Sebenarnya harusnya dia B4 ya, Koben ya. Master Ben harus B4. Tidak ada keunggulan lagi yang dimiliki oleh putih. Tapi saya lihat jam sudah kritis ini dua-dua. Nah, akhirnya kuda harus bertahan untuk ada di bawah. Ini raja ya, peran raja yang harus lebih diaktifkan untuk ikut membantu serangan. Jadi masuk ending seperti ini kalau Adit bagus dia. Sudah banyak pengalaman. Nanti dia masuk itu baru buang. Ya, mungkin gambarnya lebih diperbesar ya. Gambar bangunannya yang harus diperbesar. Iya. Iya. Akhirnya putih sudah memiliki bidak bebas lagi. Iya. Putih memiliki bidak bebas lagi. Iya, dikasih lagi ya akhirnya. Maka keunggulan mutlak yang dimiliki oleh hitam ya. Iya, karena kudanya sudah kritis ini. Habis kan? Nah, hampir ceri jam lagi. kalah waktu. Faril kalah waktu. Iya. Akhirnya partai dimenangkan oleh Aditya dengan kemenangan waktu lagi, tapi sebenarnya bangunannya sudah sangat unggul. Tinggal masalah waktu untuk memenangkan pertandingan ini tapi pada akhirnya Faril harus mengakui kemenangan Aditya dengan kemenangan waktu yang Oh, jadi Aditya Faril kalah waktu. Jadi 2-0. Oh ya. Oke, set Oke. kedua sudah dimenangkan oleh Aditya. ya berarti 2-0 ya. 2-0. Berarti sudah berakhir Pak Yusuf? Sudah berakhir. Antara Aditya berhadapan dengan Faril ya, dimenangkan oleh Aditya dengan skor 2-0 untuk partai tambahan.
khusus junior, menantikan partai utama duel master. Oke, saya mau tanya dulu partai Faril dulu. Faril lagi. Mau kasih kalau dulu clip on. Faril mengalami kekalahan yang kedua lagi. Itu kendalanya di mana? Yang set kedua, yang babak kedua, kendalanya di mana? Padahal sudah menang waktu. DP kendala di mana tadi? Kendala. Kendalanya ada bapaksa. Oh, bapaksa. Di yang mana? Yang bapaksa di mana? Kan batu bangunan kremis. Iya. Oke, akan row. Cuman karena sudah kalah skor jadi Kalah 1-0. Oh, sudah kalah 1-0. Paksa. Oh, berarti ini tugas beratnya pelatih lagi ini ya. Oke. Nah, Aditya di pertandingan khususnya duel junior di gelaran kali ini apa perasaannya bagaimana? Bagaimana perasaan? Senang. Apa harapannya? Apakah harus digelar terus seperti ini atau bagaimana? Oke, terima kasih. Tos, sportivitas lu. Tos. Oke. Iya, pertanyaan masih yang sama. Berapa usia Faril dan berapa usia dari Aditya? Anda silakan kirim jawaban Anda melalui nomor yang ada di layar ini ya, di layar kaca. Jadi Anda silakan kirim jawaban melalui nomor 0822 3718 4820. Berapa usia dari junior Faril Ambo dan juga berapa usia dari Aditya Ayub seperti yang saya sudah sampaikan di awal tadi. Oke, terima kasih. Ayub, silakan. Terima kasih. Ya, oke, silakan mengambil tempat. Oke, nah sekarang partai yang sudah kita tunggu-tunggu dari tadi, partai yang sudah harus digelar kali ini, ya, partai utama antara Master Saprin Saipi berhadapan dengan Master Ben Abdul Aziz, dan mereka akan langsung ke sini bergantian. Di komentator di sana ada nanti Master Johan Panigoro, Master Uyun Musa, dan juga ada calon Master Aziz Ali, ya, trio komentator. Nah, kira-kira siapa yang akan mendapatkan poin lebih di gelaran duel master malam hari ini? Karena kita tahu persis bahwa Master Saprin Saipi itu sudah mengantongi 2,5 ya, poin 2,5. Kemudian Uyun Musa mengantongi poin 1,5. Kemudian Master Johan Panigoro mengantongi poin 1,5. Master Ikram Sailama mengantongi poin 1,5 dan Master Ben Abdul Aziz belum ada poin ya. Apakah malam hari ini Master Ben Abdul Aziz akan mendapatkan poin full 2 babak 2 poin, ataukah sebaliknya Master Saprin Saipi akan menambah poinnya ya? Oke, kita undang langsung. Oh, lagi ada makan ya. Oke, kita langsung menunggu jawaban ya, jawaban dari pertanyaan. Ya, pertanyaan berapa usia dari Faril Ambo dan berapa usia dari Aditya? Anda bisa kirim jawaban melalui nomor itu. Nanti saya akan bacakan nanti terakhir ya, terakhir gelaran duel master antara Master Saprin Saipi berhadapan dengan Master. Dan acara ini diselenggarakan oleh AWI Manajemen, didukung oleh Percasi Provinsi Gorontalo, Percasi sekali. Okoni Provinsi Gorontalo, Percasi Kabupaten Gorontalo, dan Percasi Kecamatan Liboto serta Koni Kabupaten Gorontalo. Bengkel kopi dan rumah makan Nasmi, rumah makan Lulu, rumah makan Grepek. Setengah tahu rumah makan Lulu.
Ya. Duel master masih menyisakan, selain malam hari ini masih menyisakan Dua. Oh, 7 ya? 7. Iya. Duel master itu digelar selama 10 kali. 2 kali sudah berlangsung sebelumnya. Master Uyun Musa berhadapan dengan Master Saprin Seifi, itu dimenangkan oleh Master Saprin Seifi dengan poin 2,5. Master Saprin Seifi mengantongi poin 2,5 dan Master Musa mengantongi poin 1,5. Kemudian yang kedua, Master Johan Panigoro berhadapan dengan Master Tika Lapsang Lama, itu masing-masing mendapatkan poin 1,5. Dan hari ini, malam ini itu Master Saprin Seifi berhadapan dengan Master Ben Abdul Aziz. Master Ben Abdul Aziz karena nanti malam ini akan bertanding. Ini akan berlangsung selama 10 kali duel master dan masih misalkan 7 lagi. Ini akan kita gelar setelah bulan Ramadan. Untuk malam hari ini kita yang ketiga antara Master Saprin Seifi dan Master Master Ben Abdul Aziz. Oke, permintaan 20 menit langsung. Ini kalau nanya makan yang makan. Oke, seperti yang sebelumnya ya. Ya, masing-masing 20 menit, bukan kamu yang tadi di awal senior 10 menit. Oke, kita undang langsung, sudah siap, Pak? Master Saprin, kita undang langsung Master Saprin Seifi, Master Ben Abdul Aziz. Kan sesuai informasi tadi Pak Ben Abdul Aziz masih sementara bertapa ya. Oke, silakan Pak Ben di sebelah sini, Pak Ben. Iya. Oke, Pak Saprin Seifi, ini kan kedua kalinya Anda duduk di kursi panas ini. Sebelumnya berhadapan dengan Master Uyun Musa dan mengantongi poin 2,5 poin ya. 2,5 dan Master Uyun setengah. Sementara Master Ben Abdul Aziz itu belum ada poin karena belum bertanding nanti malam hari ini untuk kedua. Nah, apa yang Anda ingin katakan malam hari ini, Master Saprin? Master Ben adalah master senior sebenarnya. 2005? Iya, 2005, tapi itu master yang cukup lama. Kan dulu masa. Insya Allah saya ingin mencapai posisi imbang dulu, kemudian ingin mencari keunggulan. Oh begitu. Kalau Master Saprin 2006 ya. Oke. Jadi posisinya hari malam ini Insya Allah bisa memenangkan pertandingan. oh, bisa menangkan pertandingan. Menangkan berapa? Iya, saya tidak muluk-muluk. Kan cuma Pasti dua babak. ingin mencapai bangunan aja dulu, bangunan imbang, kemudian pelan-pelan. Oke. Oke. Master Ben, Anda belum punya poin. Belum memiliki poin dan lawan Anda sudah seperti disampaikan oleh seperti disampaikan oleh Master Saprin tadi, ada master yang senior ya. Tapi itu sudah cukup lama. Target Anda malam ini Insya Allah berapa? Seperti yang baik pembukaan dulu. Terus Ini kan dua babak. Apakah ingin mengambil poin full 2 poin atau? insya Allah 2 poin. Oke. Nah, kita nantikan komentator di sana ada Master Johan Panigoro, Master Uyun Musa dan juga calon Master Aziz Ali. Oke, silakan Pak Yusuf. Ya. Silakan mengambil tempat. Tidak putih. Ya, diundi. Samping diundi, sambil diundi saya menyampaikan lagi. Sekali lagi saya sampaikan untuk para penonton di rumah yang pegang HP masing-masing, silakan Anda jawab berapa usia dari junior yang bertanding tadi ya, Aditya dengan Faril. Berapa usia masing-masing mereka? Anda silakan jawab di 0852 0822 37 18 48 20. Anda akan mendapatkan voucher pulsa. Oke, silakan menyaksikan
duel master, Master Safrin Saifi dan Master Ben Abdul Aziz. Oke. Oke, saya tinggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Abadi Inggo Channel. Jadi malam hari ini jumpa lagi dalam kegiatan Duel Fun Chess Master yang mempertemukan antara Master Safrin Saifi bersama Pak Ben Abdul Aziz, sama-sama Master Nasional yang meraih poin 8,5 ya di kejuaraan nasional. Dan malam hari ini saya didampingi oleh Master Uyun Musa, Master kedua di Provinsi Gorontalo setelah Pak Kasmin Lahai. Dan hari ini kita saksikan bersama untuk partai pertama antara Pak Safrin dan Pak Ben. Itu sudah sementara berlangsung. Dan malam ini Pak Ben memegang buah putih dengan pembukaan ya 4 ya. Ya, Keren, Sicilian. varian Sicilian ya. Ya. Oh, Skandi ditolak ya. Ya, jadi sekarang sudah untuk babak pembukaan untuk opening itu sudah hampir rampung dan sudah akan memasuki middle game. Dan untuk sementara posisi masih imbang Pak Uyun ya. Imbang. Nah, kira-kira menurut Pak Uyun antara Pak Safrin dan Pak Ben ini dari memori pertemuan mereka di setiap kejuaraan, kira-kira siapa yang berpotensi memenangkan pertandingan malam hari ini? Saya melihat pertandingan kedua antara Pak Ben dengan Pak Safrin. Menurut matematika lah, Iya. bahwa Pak Safrin mungkin masih lebih Unggul ya? sedikit. Iya. Berkatnya Pak Safrin sering bermain dan dia sering melatih, di mana ketekunan belajarnya itu sudah lebih luar biasa sekarang daripada Pak Ben. Iya. Nyatakan opening, ini opening Pak Safrin lebih memahami openingnya, makanya Skandinavia ditolak. Artinya Pak Ben tidak mau bermain yang karakternya Pak Safrin, makanya Pak Ben lari dari teks. Tidak mau mengikuti irama maksudnya Pak Uyun ya. Gitu. Iya. Oke, Pak Uyun. Hari-hari mereka ketemu. Ya, sama-sama pelatih. Sama-sama pelatih. Iya, pelatih junior ya. Ya, pelatih juga. Cuma satu beda yang di jenggot kayaknya. Iya. Baru dari tampang jenggot ini lawan agak Gak tahu mondrok mentalnya ini Pak Uyun. begitu. Jadi Pak Uyun malam ini di samping kita berdua juga ada salah satu tokoh pemerhati catur, mantan Ketua Percas Kabupaten Pak Jisli. Itu juga diundang oleh Abadi Inggo sebagai komentator malam hari ini. Dan kami akan undang beliau Pak Jisli. Ya. Jadi Pak Jisli ini salah satu kandidat juga yang akan dipromosikan menjadi calon master ya, pemain catur Gorontalo yang akan meraih gelar master pada kejuaraan nasional nanti. Ya. Karena jam terbang beliau sudah cukup lumayan, banyak mengalahkan Pak Umar Karim. Si Pak Umar tidak ada tuh. Ya. Ya, mudah-mudahan Pak Umar tidak menonton ini live hari ini. Kalau boleh di skip sebentar itu Abadi. Ini live. Ya. Jadi sesuai rencana panitia penyelenggara Fun Chess Master namanya ini ya. Ya. Fun Chess Master ini nanti sebelum puasa Pak Umar Karim dan saya sendiri akan dipertemukan Iya. dalam Dwi Tarung. Ya, Blitar. Dan itu akan menjadi the game of the century. Jadi Ya. permainan abad ini. Iya, ya.
ya. Akan jadi trending. Kita harap panitia bisa kasih viral ini. Karena di mana-mana beliau itu sering mengatakan sering mengalahkan saya. Iya, iya. Faktanya beliau Pak Umar Karim yang sering saya kalahkan. Iya. Jadi informasi yang dia sampaikan ini lebih banyak hoax daripada benarnya. Ya, jadi Pak Jisli, malam ini kita saksikan sudah di babak pertama ini sudah masuk middle game. Ya, dan ini kelihatannya putih, pemegang buah putih Pak Ben Abdul Aziz sedikit lebih agresif ya dari karakter yang permainan beliau sebenarnya. Karena kalau Pak Ben ini setahu saya karakter mainnya adalah defensif ya. Karena beliau kalau pegang buah hitam itu beliau biasa dengan varian karokan, pertahanan karokan. Nah, jadi kalau beliau putih biasa D4, tapi dari tahun berapa itu beliau sudah merubah varian, sudah memilih pembukaan E4. Sehingga pada malam ini dengan beliau memegang buah putih, ini kelihatan agak sedikit agresif untuk menyerang Pak Safrin. Ya, dan untuk posisi saat ini Pak Ben sudah melakukan rokade. Pak Safrin masih menunda rokadenya, masih tetap mempertahankan untuk petak sentrum ya. Petak sentrumnya masih dipertahankan. Saya tertarik dengan penyampaian Master Uyun di awal, Master Johan, bahwa Pak Safrin ini dari sisi pengalaman dan ketekunan sudah jauh lebih hebat dibanding Pak Master Ben. Ya. Tapi ada yang tidak boleh kita lupa, Master Uyun, bahwa Master Ben ini di antara tidak banyak pemain Gorontalo yang bergelar master yang pola mainnya didukung oleh mental yang kuat. Yeah. Beliau ini pemain yang sangat tenang dan biasanya di saat-saat kritis beliau masih bisa lepas dari cengkraman. Yeah. Dan pada saat lepas dari cengkraman beliau bisa menerkam balik. Yeah. Dan itu yang saya ketahui dari seorang Master Ben. Karena sama marga ini. Iya, kira-kira begitu. Ya, Aziz Ali dan Ben Abdul Aziz. Iya. Tapi saya mau lihat dengan partai ini kehilangan gajah putih. Iya. Dari Pak Ben itu makan mengamankan posisi hitam. Sedangkan sekarang hitam sudah keluar dari tekanan dan sudah mengakan aktif. Jalur C itu kemungkinan dia akan direbut oleh Pak Safrin. Posisi kalau dilihat dari bangunan hitam masih di atas. Iya, iya. Iya, karena gajah gelapnya putih ya. Iya. Pak Ben ini tidak aktif. Tidak aktif ya. Sudah hilang, sudah buntu. Jalur diagonalnya tertutup dengan bidak D4 dengan E5 ya. Maka jalur C dikuasai oleh hitam. Ini masih normal-normal ini Pak Uyun untuk Ya. middle gamenya, belum ada. Tapi posisi hitam bangunan Bab hitam menguasai petak jalur menteri. Sedangkan putih ingin mendobrak di sayap raja, tapi kehilangan gajah putihnya agak sulit. Karena perwira hitam di bawah, perwira putih di bawah semua. Iya, iya. Perkembangan buah masih hitam di atas. Ini memang kalau posisi seperti ini buah putih harusnya dia akan berinisiatif mendobrak sayap raja. Sayap raja. Nah, cuma saya yakin Pak Ben tidak akan menempuh langkah untuk mendobrak sayap raja, karena saya tahu karakternya Pak Ben itu tidak seperti karakter saya yang frontal dan Tapi pada saat di opening beliau menawarkan pembukaan E2 E4, sebetulnya itu sudah menunjukkan bahwa beliau siap berperang. ya. Master Johan. Iya. Ini kalau saya posisi seperti ini Pak Jisli,
Ini saya G4 langsung saya dorong, saya dobrak ini untuk saya Praja ini. Tapi Pak Ben saya yakin tidak akan mengambil langkah itu. Karena bukan karakter. Iya, Oh, bukan. ini sudah dilakukan. Oh, Ya. ternyata beliau mendengar. Ya. Ocehan. Dan kemungkinan ini kehebatan Pak Ben. Dia lolos opening, middle-nya luar biasa, endingnya luar biasa. Cuma itu kelebihan. Ya. Jadi kelebihan kedua pemain ini mereka matang di ending ya. Di, Soalnya Mas Aprin lebih hanya ada dua kemungkinan, kalau tidak matang. ya. Nah ini dia menarik ini menentukan partai. apa prediksi kami kan. Menarik ini Pak Uyun karena apa perangnya di sayap Praja. Pak Ben sudah berinisiatif untuk membongkar sayap Praja. Tapi gajah hitam putih masih buntu kan. Sedangkan ini aktif semua perwiranya hitam. Jalur gajah bagus dipetakan oleh Pak Sapri. Kalau nggak ada gajah putih lagi yang untuk mendobrak hitam. Nah ini dengan langkah H5 dari Pak Safrin ini akan lebih mengunci ya. Tidak, kalau dilayani ini akan justru membuka ruang ya untuk Pak Ben untuk mendobrak sayap Praja. Karena ini pilihan putih ini bisa menerima H5 ini dikali dengan G. Kemudian selanjutnya mungkin Pak Ben akan mengambil posisi raja maju satu langkah dan bentengnya akan difokuskan di jalur H. Ini mengenai waktu kira-kira sudah berapa ini? Waktu masih imbang ya, masih sama-sama punya 16 menit. 16 menit ya? Iya. Pak Ben. Ya, sambil kita saksikan untuk partai pertama ini Pak Jisli. Jadi perlu kami informasikan kepada seluruh pemirsa Abadinggo Channel bahwa untuk kegiatan ini settingan awal itu sebenarnya hanya 4 master, 4 peserta dengan sistem setengah kompetisi atau crossing. Namun setelah berembuk ke 4 peserta ini ada ketambahan 1 peserta Pak Ben Abdul Aziz. Nah sehingga untuk sistem pertandingannya untuk Fun Chess Master ini itu dirubah ke full, kompetisi full. Jadi ya, kelima master ini akan bertemu semua itu Pak Jisli. Ya. Ya, sistem round robin ya istilahnya kalau di Perwasita. Jadi akan 1 peserta itu akan berhadapan dengan 4 master. Nah, jadi kemarin Pak Uyun Musa sudah ketemu dengan Pak Safrin. Malam hari ini Pak Safrin sudah dengan Pak Ben, berarti beliau sudah 2 kali main. Ke depan Pak Uyun juga akan berhadapan dengan Pak Fikram, kemudian dengan saya, dengan Pak Ben juga. Begitu seterusnya. Jadi 1 peserta akan menghadapi 4 master. Kemudian poinnya nanti akan diakumulasi, siapa yang poin tertinggi itu yang akan keluar sebagai pemenang. Iya, pemegang predikat sebagai master Kabupaten Gorontalo ini Pak Pak Jisli atau provinsi. Saya kira ini sudah provinsi. Skala provinsi ya. Dan saya rasa siapa pemenang juga akan ditantang oleh pemenang antara Aziz Ali dengan Pak itu partai final yang paling puncak. Pool B itu ya, Pool B itu yang Pak Jisli dengan Umar Karim. Pokoknya siapapun yang menang di 4 orang ini, Picana, maka akan bertemu dengan Pak Umar Karim. Ya. Memang Pak Umar Karim itu dia karakternya karakter. Dia memang penunggu. Iya. Dia penunggu seperti kalau ada rumah kosong. Iya. Nah, dia penunggu di situ. Ya, ini kita kembali ke papan catur antara Pak Ben dan Pak Safrin. Nah, ternyata ini masih beralih ke sayap menteri untuk apa? Ini tujuan putih. Ya. Saya rasa ingin ending antara gajah dengan kuda. Tapi sekarang posisi kan 2 gajah lawan 2 kuda. Posisi sekarang. Nah, jikalau
Ya. Ini partai akhir, kalau sudah tertukar semuanya, kuda gajah atau ending gajah kuda, nasi putih yang diunggah. Tapi ini kan saya sudah bilang posisi hitam di atas, Ya. dengan buah gajah lawan 2 kuda. Ya. Dia ingin merebut, membongkar di sayap raja, tapi agak sulit, terlindungi oleh gajahnya. Maksa dia mencari ruang, bagaimana cara menukar perwira-perwira yang ada. Ya, betul sekali nih Pak Uyun. Kalau partai ini berakhir dengan ending, maka dari posisi bangunan ini, ketika ending gajah lawan kuda dengan bangunan bidak agak setengah tertutup seperti ini, memang yang unggul itu adalah kuda ya. Itulah kalau lihat Pak Denny. Ya. Tapi ini kayaknya Pak Safrin menghindari untuk pertukaran menteri. Ya. Termasuk pertukaran perwira di bawahnya, kuda gajah. Ya. Pak Safrin tidak mau melakukan pertukaran gajah dengan Ya. kudanya Pak Ben. Dan Iya. kalau pada akhirnya posisi 2 kuda dan 2 gajah, Ya. saya kira masih 2 gajah yang 2 gajah dia akan unggul ketika posisi bidaknya itu terbuka Pak Yusri. Tapi kalau posisi bangunan bidak agak setengah tertutup seperti ini, justru yang pemegang kuda yang unggul untuk 2 kuda. Iya, 2 kuda. Ini menteri masuk di H6, Pak Safrin jawab apa? Pasti jawabannya gajah G6 ya. Ya, ini tekanan kayaknya dipegang oleh Putih ya, kendali untuk menekan buah hitam. Ya, masih melakukan langkah safety Pak Ben Abdul Aziz. Benteng C3 Oh, ini ke mengancam menteri ya. Iya. Apa jawabannya? Pak Safrin mencoba menekan bidak F ya. Iya. Kuda dengan bidak F. Sebab dia mencari celah. Ini sama-sama saling menekan. Nah, ini menarik. Jadi ada gajah sini, gajah B6. Nah, itu salah. Saya kira Ah, kenapa ini menarik ini. Dia akan buang kan? Ini jadi oh, saya kira Putih ini belum bisa cari draw ya. tidak. Ini kayaknya Putih akan Menghapuskan bidaknya kan? mengambil langkah draw ini. Ini kalau dipukul kudanya ya, ini bisa kalah 1 perwira hitam Putih. Ini kuda di D2 kan? Iya, kalau saya pukul aja kuda. Ya. Jadi sudah menang perwira. Kan beda. D6, Kalau dia apa namanya catur, D6. Kali E6, Raja F8, Raja F8. Kita pada belum ya. Sebab Putih sudah buang perwira. Ketika terjadi apa? Pak Safrin misalnya kali kuda, ya ini pilihannya Pak Ben tinggal ya langkah seri ya, cek abadi.
Mulai di mana? Mulai di mana? Kalau Raja H7 atau H8 maka Ya. Ini kelihatannya Pak Ben akan mengambil langkah skak ini ya, skak abadi ya. Ya. Jadi kemanapun langkah hitam pasti Pak Ben akan ambil langkah seri, Abadi. ya cek abadi. kalau Raja H8 dia udah kali D2, menteri kali D2, pasapren lagi yang cari pasapren lagi yang cari seri. Ini waktu sisa 8 menit ya. Seri kayak. Ini bagaimana cari Aceh. Oke. Jangan berputar tuh. Ya. Jangan berputar. Jangan berputar. Sudah bisa dipastikan ini Pak Ben akan ambil langkah seri ya. Raja F7, dia menteri F5 skak lagi. Raja paling Nah, sekarang misalnya hitam ambil ya menutup dengan Balik lagi. Ya, nah, draw. sudah kelihatan itu. Ini draw. Kalau hitam berani ambil tempo untuk menutup dengan gajah F6, nah dia kali benteng dulu majuan benteng kalah kalah ya. Berarti pilihan Pak Ben ketika misalnya ditutup dengan gajah F6 itu tidak dilayani ya, tidak di. dia makan benteng dulu. Oh, makan benteng hitam. Ya, makan benteng hitam dulu. Oh, jadi kalah ya. Ya, dia makan kali gajah kan. Betul, Nggak betul. bisa dia mampu cek abadi nggak bisa. Betul. Dan menteri. Justru jadi putih yang unggul itu ya. Nah, ini menarik ini. Dia ke H. H6. H6 dia kalah hitam itu. H8. H8 dia ke C8 lagi sekarang. K6 apa ini? K6 apa? Menteri F4 skak, bentengnya Oh, kembali ya. iya. Oh, nggak ngerti. Pokoknya kita mau masuk menteri. Benar. Kita mau masuk. Draw saya kira ya. Iya. Wasitnya ada di seri. Ya. Cepat-cepat jauh jauh. Ada live bisa live. Terus balik Dari tadi
Sebenarnya kalau dia sepintas, Boy itu menang. Cuma Pak Sapri tidak antisipasi dulu. Ada langkah komplikasi dan dia terlalu terlena dengan serangan. Dia mesti ada G6 aja, safety. Dia nggak bisa kemana-mana. Dia nggak bisa sempat berbuang. Dia ikhlas. Tinggal satu tempo. Harusnya ente Langsung menteri itu tidak perlu. Sama Menteri Gajah G6. Tidak, terlambat September Terlambat satu tempo. Sebentar. Ya, siapa Yusuf? Ya, jadi Pak Uyun untuk babak pertama ini G2 yang masuk benteng. hasilnya seri antara Pak Sapri dengan Pak Ben. Tidak perlu benteng naik lagi. Sehingga untuk posisi Benteng klasemen G1. sementara Dengar dulu. itu Pak Saprin Posisi sudah benteng G1 mengantongi sama poin Tapi kita cuma Iya, tapi Tiga. Berarti PBT Tiga, ada ya? C8. Iya masih C8. kemudian Kita menurut Gajah G6. Pak Uyun poin setengah, Kita menurut Gajah G6. saya poin 1,5, Pak Fikram 1,5, dan Pak Ben juga poin setengah ya. Ya, nanti kita akan saksikan bersama hasil akhir dari Bidak C6 itu kan yang mau yang duel master ini Berarti kan tidak antara ada Pak Saprin start dengan di Pak bawah. Ben. Baru dia nantinya dia Apakah hasilnya Pak Saprin yang akan unggul atau Pak Ben? Nah, ini kali dia bida. kalau Pak Saprin yang menang, ada bidak kuda D2 otomatis Pak Saprin akan terus landing ya, memimpin klasemen sementara untuk duel Vantage Master ini. Tapi saya berharap mudah-mudahan Pak Ben juga bisa menahan laju langkah Pak Saprin dalam sama dengan kita PBT masih ada di bawah. Berarti tidak berapa duel. poin, ya. Apa bukan duel lagi ini ya? Kompetisi master, 5 master ya. Dan saya melihat juga Pak Sapri sulit suara lantaran masih melewat Pak Johan dengan Pak Fikram. Wah, orang yang paling takut semua itu. Kalau saya sudah lewat beban saya. Makan toh. Saya tinggal menghadapi Tinggal itu ya, itu Saprin, memang Pak Ben. pertempuran. Kita menteri Jadi C2. kalau saya itu beda main biasa dengan yang sudah di arena seperti ini saya Ya cuma sekedar latihan ya tadi. kalau latihan kan cuma sekedar. Iya. Kalau sudah open begini ada keseriusan Pak di ayal luar biasa ini. Apa mungkin kami undang Abah Dinggo untuk memandu Oke. waktu istirahat ini? Iya. Jadi untuk babak pertama sudah selesai tadi. Ya. Kalau melihat dari segi permainan dari Ya. kedua master ini, Iya. dari kedua master ini Pak Johan, Master Ya. Johan dan Master Uyun, kita baca dulu dari tekstur wajah masing-masing. Menurut Ya. Pak Uyun bagaimana? Kalau dari segi kesiapan kedua master, Saya melihat seram. Hah? Saya melihat seram. Seram keduanya. Baru poster ini kayaknya seram. Satu koboi, satu penjahat teroris. Nah, tapi ketika di kursi ketika di kursi Adem-adem. Oke, Master Johan bagaimana? Ya, jadi memang dari pertemuan antara Pak Saprin dengan Pak Ben ini, waktu saya melihat postingan di FB dengan desain poster dari Pak Amir Bintang Isa ini, Iya. ini memang sangat luar biasa. Memang kedua pemain dengan tampilan yang menarik ya. Satu Pak Saprin pakai topi koboi, kemudian Pak Ben menggunakan kopiah keranjang tapi dengan tampang jenggot. Ya. Ini Jenggot naga ya? Ya, jenggot naga. Ini luar biasa dan ini menggambarkan bahwa permainan catur itu bisa dilakukan oleh semua orang. Iya. Ya. Mau yang berjenggot, yang berkumis tebal, yang koboi dan lain sebagainya itu. Jadi pemain catur ini adalah pemain untuk semua orang. Iya. Semua. Nah, kalau psikologi tadi melihat babak pertama Pak Johan. Ya, kalau saya melihat pertarungan babak pertama antara Pak Saprin dengan Pak Ben tadi, memang kami melihat dari kondisi psikologi kedua pemain ini itu sama-sama sudah matang ya dari sisi pengalaman jam terbang dan penguasaan dalam teori middle dan ending game itu keduanya sudah sangat sangat matang di. Ya. Beda dengan saya, kalau saya itu
paling suka mainnya hanya berakhir di middle game. Kalau di early game saya pasti akan lantai. Mau lantai itu kalau di end. Saya karakternya kayak Mike Tyson. Iya. Ya, tidak harus berakhir di perhitungan angka. Harus menang TKO. Oke, tapi babak pertama dimenangkan oleh Seri. Oh, seri draw, ya. tadi. Setengah-setengah. Berarti setengah poin. Setengah-setengah. Berarti Pak Ben tadi sudah mengantongi poin setengah ya. Pak Saprin, Master Saprin sudah 3. Sudah 3 poin. Ya. Nah, kalau peluang di babak kedua ini menurut para master bagaimana, Pak Uyun? Nah ini kelebihan kalau ini sebentar Pak Sapri pegang putih. Nah ini kehebatan Pak Sapri pada pegang putih. Oke, batanya situ. Kalau justru Master kalau saya justru Pak Ben pegang buah hitam itu beliau punya varian favorit ya. Itu setahu saya beliau punya varian karokan, pertahanan karokan. Cuma apakah mau digunakan dimainkan malam hari ini? Maksudnya varian karokan masuk angin. Itu kerok. Oh, kerokan itu. Kerokan. Nah, kalau varian karokan ini dia mirip-mirip. Karokan ini seperti apa, Pak? Mirip-mirip dengan pembukaan yang saya gunakan kalau pegang buah hitam. Kalau saya sindi-sindian. Ya. Kalau karokan itu dia D6 Pak Uyan ya. D6. Dia mirip Hindia Raja. Ya, mirip-mirip Hindia Raja. Jadi kemungkinan di babak kedua ini prediksi ini masing-masing Ya. Master Kalau saya, Uyun dan Master Pak Jan. Sapri, Ya. Pak Uyun bisa menguasai jalan pertandingan. Kalau di babak kedua bisa dimenangkan oleh prediksinya Pak Saprin. Kalau Master Johan? Kalau prediksi saya ini antara Pak Sapri dengan Pak Ben akan berakhir 1,5 seri. 1,5. Iya. Karena saya lihat kedua pemain ini Kan sama-sama. tinggal satu babak. Satu-satu. Jadi Ya. Tinggal satu babak kan cuma 2 babak. kalau draw kan Oh, saya bukan 3 babak lagi. Tidak. Kan kita hitung poin kan. Oh, Jadi tidak ada penentuan kemenangan lagi untuk di setiap duel. Kita dihitung terakhir. terus yang poin yang pertandingan yang sebelumnya bagaimana? masih keluar satu. Itu karena dia sudah jalan sebelumnya, perubahannya di pertengahan itu tetap diambil. Oh, dihitung itu ya? Iya, dihitung. kan 1,5. 1,5. Iya. Tinggal bagaimana caranya mengalahkan Pak Saprin 2 poin full. Oh, begitu ya? Iya. Sudah aman. Pak Johan dengan Pak Pikana akan makasih. Dia akan montok di poin sheet. Oke. Nah, ini kan nanti berhadapan lagi dengan Master Ben dengan Master Saprin. Pak Uyun sudah selesai dengan Pak Saprin. Iya. Master Johan belum. Belum ya. Nah, kalau Pak Uyun melihat permainan dari Master Ben Abdul Aziz, kan ke depan nanti jadwalnya dengan Master Uyun. Saya mau lihat bab apa. Pak Ben sering ketemu saya tiap hari. Ya, kan? Kalau saya bukan biasa. menganggap remeh beliau, tapi dia sudah namanya dicatur dia sudah pelatih. Ya, kan? Tapi pukulannya masih ada yang aneh-aneh. Kan mengganjal setiap pemain. Itulah kehadiran Pak Ben. Ya, strategi Pak Ben saya finish dia di opening. Kalau dia lepas dari opening dia lebih hebat. Saya akan finish di opening. Oh, jadi akan finish di opening. Oke, jadi artinya peluang prediksi akan memenangkan pertandingan dengan nanti dengan Master Ben. Anda akan menumbangkan beliau. Pak Fikran dengan ini ayah ini. Ya. Permainan mereka tajam. Jadi Anda Pak Ben enggak terlalu jadi lemah, gampang dikalahkan. Namanya udah master kan. Master itu tidak ada loh. Nah, maksudnya kalau Master Uyun gampang mengalahkan Masih Pak bisa gampang. Ben. Daripada mengalahkan ini ayah Johan dengan Fikran. Oke, Master Johan nanti kan sudah lihat permainan Pak Saprin sudah 2 kali. Iya. Anda nanti akan berhadapan dengan Master Saprin Sepi nanti. Nah, strategi apa yang akan dimainkan? Kalau saya berhadapan dengan Pak Saprin tidak butuh strategi karena kami sudah biasa bermain di baik di kejuaraan atau main sparring biasa itu biasa. Artinya bukan lawan berat Pak Saprin. Iya, bukan lawan berat. Jadi kalau pengalaman di permainan sparring itu kalau dari pertama main itu janjiannya misalnya cuma 3 babak, cara 3. Itu biasa saya pukul duluan 3 babak itu. 3 babak itu. Baru beliau menyusul jadi 3 sama. Nah, ketika jadi 3 sama ditambah lagi babaknya. Oh, tambah babak. Cari duluan 10. Gitu. Karena waktu itu saya di warkop
Danau Limboto itu sampai cari 15 bab, 15 ini poin. Poin ya. Yang duluan 15 itu yang akhirnya jadi 14 sama. Penentuan terakhir? Penentuan terakhir yang ke-15 so jam 2 malam. Yang punya warkop so marah-marah, so boleh batutu. Ya, artinya lawan berikutnya dengan Pak Saprin Saifi ini tidak terlalu berat. Iya, kalau saya dibandingkan dengan Mas Fikram, sebelumnya. Yang ketiganya ini saya anggap biasa. Biasa. Pak Uyun kan belum pernah dengan Pak Master Johan. Iya, tadi sparring tadi saya sudah hajar beliau. Oh, sparring sudah hajar. Lantaran beliau kan udah lama nggak pernah bermain. Saya tes tadi, apa masih bisa? Karena nanti di jadwal nanti Master Johan dengan Master Uyun juga. Ternyata mungkin sudah lupa, dia sudah lupa varian-varian. Makanya saya hajar tadi 2-0. Ya, tapi kan buktinya Pak Master Johan bilang kalau yang 3 ini ya. Iya lah, mungkin lantaran cuma latihan kan. Sparring, kalau sudah sparring, kalau udah di pertandingan lagi lain lagi melihat. Saya beda main di arena sparring dengan arena live seperti ini. Iya, Kak. Strategi Anda mengalahkan Master Johan bagaimana nanti? Oh, ada sebenarnya jenis di opening. Jadi tadi ini Pak Uyun sebenarnya saya sudah persiapan untuk menghadapi Pak Saprin karena ada informasi Pak Ben kurang fit ya. Kurang fit ya. Jadi saya sudah persiapan untuk. Tapi ternyata kurang fit itu hanya strategi Master Ben. Ternyata. Gitu ya? Iya. Nah, akhirnya saya tiba di sini Pak Uyun ajak sparring, saya tidak fokus. Karena tidak fokus. Variannya yang Pak Saprin. Oke, kuis masih jalan Pak Johan ya, Pak Uyun. Kuis masih jalan. Berapa usia dari junior yang main tadi? Berapa usia junior yang main tadi antara siapa usianya dari Aditya dan usia? Ada kuisnya nih. Ada kuis. Hadiahnya apa itu Abadi? Voucher, 50.000. Jadi Anda bisa kirim jawabannya melalui 0822 3718 4820. Iya. Ya, jadi Anda bisa langsung siapapun yang menonton hari ini Anda bisa langsung jawab berapa usia dari kedua pemain junior yang bermain di awal tadi. Saya sudah sampaikan di perdana tadi umur mereka. Oke, Pak Yusuf sudah? Ya, sudah ada kode dari wasit. Sudah ada kode dari wasit untuk babak kedua. Kita langsung laksanakan. Silakan masuk. Master Saprin Saifi dan Master Ben Abdul Aziz untuk babak kedua. Ini sampai aku ini. Boleh mau pesan di situ. Menuju kursi panas. Master Saprin Saifi sudah berada di dalam untuk babak kedua ya. Jadi babak kedua Master Saprin Saifi dan Master Ben Abdul Aziz itu sama-sama atau seri di babak pertama. Ya, karena di babak pertama itu seri atau draw, jadi Master Saprin Saifi itu sudah mengantongi poin 3 ya, poin 3. Kuis WA Mas. 0 ya, jawaban kuis Anda silakan kirim di 0822, ada di layar 0822 3718 4820. 0822 3718 4820, 50.000 pulsa menanti Anda dengan menjawab berapa usia dari junior yang bermain di awal tadi sebelum pertandingan atau sebelum duel master Saprin Saifi dan Ben Abdul Aziz. Berapa umur dari Aditya dan berapa umur dari Faril Ampo dan Aditya Ayub? Berapa usia mereka? Dan Ben Abdul Aziz sudah mengantongi setengah poin. Nah, sekarang kita sudah menyaksikan langsung pertandingan atau duel master di babak kedua. 0822 3718 4820. Ya, komentator kita Master Johan masih istirahat sedikit dengan Master Uyun Musa.
Oke, duel master digelar oleh Abading Manajemen didukung oleh Percasi Provinsi Gorontalo, KONI Provinsi Gorontalo, Percasi Kabupaten Gorontalo, KONI Kabupaten Gorontalo dan Percasi Kecamatan Limboto. Oke, ini Master Johan sudah hadir. Ini menggunakan opening apa ini Master Johan? Ya, jadi ini seperti prediksi saya tadi, Pak Ben akan mengambil varian karokan ya. Tapi ini tadi ada pertukaran langkah. Biasanya kalau karokan itu langsung D6 atau E6, tapi ini ketika Pak Safrin ambil langkah D4, itu jawaban Pak Ben C5 ya. Ini hanya pertukaran langkah. Tapi saya lihat ini akan mengarah tetap ke varian karokan. Nah, ini varian ini memang setahu saya dikuasai benar oleh Pak Ben. Pak Ben ya. Ya. Dan Pak Safrin juga sangat menguasai untuk pembukaan gambit menteri ya. Pak Safrin mengambil varian gambit menteri. Nah, tapi posisi sekarang masih ada pertukaran angka sehingga untuk mengarah ke varian gambit menteri atau pertahanan karokan, nah ini masih akan dilihat dari langkah selanjutnya dari Pak Ben. Mas Ulun sini di tengah. Ini Pak Uyun masih di posisi opening ya sekarang, babak kedua antara Pak Safrin dengan Pak Ben. Ini gambit menteri. Oh ya. Iya, gambit menteri. Tapi Pak Ben varian ini karokan ini, pertahanan karokan ini Pak Uyun ya. Iya, Pak Ben mulai garuk kepala Pak. Ada bekas sebaik kopi ya. Kasih deh kopi. Panas itu kepala kalau. Makanya saya waktu berhadapan dengan Pak Fikram, saya tidak pakai kopi ya, karena memang mau bau uap itu kepala kalau bau uap panas. Karena hanya komentator hari ini saya biar pakai topi tidak apa-apa. Nah ini kelihatannya Pak Ben masih menunda rokade Pak Uyun ya. Ya. Ini langkah mundur kuda ke B8 ya, G8. Karena diancam tadi. Iya. Nah, ini mulai maju lagi. Secara teori itu buang tempo itu Pak Uyun. Oh, buang tempo. Iya. Buang tempe. Nah, ini Pak Ben sudah melakukan rokade untuk mengamankan rajanya. Ini kayaknya untuk komplikasi di sayap menteri ini Pak Uyun ya. Iya. Peperangannya akan terfokus di sayap menteri ini kayaknya. Ini Pak Safrin sudah mengambil pertukaran gajah terang. Nah, kita saksikan apakah Pak Ben akan melayani. Ini maksudnya apa ini Pak Uyun untuk langkah Pak Safrin? Dia mematahkan gajah pertahanan putih dengan tujuannya untuk membongkar jalur menteri. Sayap menteri ya. Sayap menteri. Kalau saya justru gajah putih Pak Ben itu belum aktif ya, iya, karena buntu dengan bidaknya Pak Safrin. Iya. Oh ini, kayaknya karakter Pak Ben kami lihat Pak Uyun ini sudah agak berubah dari karakter yang tahun 2000-an ya, 2008 itu. Pak Ben itu karakternya cenderung bertahan, ini justru sangat agresif malam hari ini ya. Dan mengambil langkah-langkah fenomenal yang membongkar sayap raja. Ditekan beda E6-nya Pak Ben. Lemah ya. Ya. Bidak. Tapi ada gajah dikawal oleh gajah. Gajah 6. Iya, gajah gelapnya Pak Ben. Dia kan sekarang ada kuda memanover KB B5 ngancam lagi. Ancamannya ke bidak A7 ya. Iya.
bidak A7 dengan D6. Ya, ini 20 menit babak kedua ini. Ya. Kalau saya lihat ini Pak Uyun, Pak Ben justru memancing buah putih Pak Safrin untuk menekan sayap menteri, dan Pak Ben akan fokus di sayap raja. Itu kalau analisa Pak Uyun, kuda Pak Safrin akan ke B4, B5 ya, mengancam E6, bidak E6 dan A7. Itu Pak Ben bisa melakukan langkah kuda G6. Dia juga akan mengancam bidak E4 ya, E4 dari Pak Safrin. Nah, sehingga kalau terjadi pertukaran, justru posisi menteri dari Pak Safrin itu akan buruk ya. Jadi buruk di posisi A7 sana. Saya kira Pak Safrin tidak akan mengambil langkah itu, Pak Uyun. Iya, Apa tujuan? dia kan terboleh Tujuan boleh ceritakan apa tujuannya Pak Ben memberikan satu bidak yang di E6. ini Supargo. Iya, dilepas ya bidak E6 ya. D6, bidak D6. Mesti ada langkah yang Gimana tai kucing putih? Tai itu saya Mungkin Pak Ben akan pukul kudanya Pak Safrin. yang di C6. Iya, C6 sekali. B5 kan? Selanjutnya Pak Ben akan ke menteri F6. Ancamannya gajah dengan bidak Dia C, cucuk, C3. dia cucuk E6, E5 nggak dapat. Ada kuda Pak ini. Dia kali kuda lagi ya. Iya. Ada kuda lagi. Ada kuda di F6, jadi di F3. Oh iya ya. kan mau mencari pion ke batu. Nah, ini Kekecilan. Ya, nanti kita lihat untuk langkah Pak Safrin, Pak apakah Safrin ini nggak bisa lihat begini, dia aja. Pak Safrin akan ambil bidak D6-nya Pak Ben ini yang dilepas. Ini tidak ada kompensasi apa-apa. Tidak ada kompensasi apa-apa. Ya. Ini kan blunder kayaknya Pak Ben. Enggak tahu ya, Pak Ben kan punya langkah yang Ya. Ini kalau sudah ketinggalan satu pion, satu bidak begini Pak Uyun, agak sulit ya. agak sulit. Dan kami ingatkan kepada pemirsa, kuis masih berjalan. Hubungi, ada nomor WA yang sudah dipamkan oleh channel Abadingo. Sebelum acara selesai, dia akan diumumkan para pemenang kuis. Ini pilihan langkah hitam, apakah itu ya. Ini kan dibuang lagi kan. Ini Pak Ben kalau Pak Ben buang-buang begini, Sudah kalah dua bidak ya udah kalah dua bidak. Pak Ben. Dibuang dua bidak. Dua bidak tidak punya kompensasi apa-apa. Ya. Ini dikasih Agak bagus perwira. juga strateginya Pak Ben ini Pak Uyun. Memang sudah kelihatan kalah dua bidak, tapi ruang geraknya untuk menekan posisi sayap raja itu agak Dikasih lagi itu. terbuka ya. Ini Oh, kan Pak Safrin buang bidak lagi. keempat dilepas Pak Safrin ya. Padahal apa tujuan? Pak Safrin menutup diagonal gajah hitam. Menutup diagonal gajah hitam, dan ini kuda di C3 Pak Safrin akan bermanuver ke E4.
Jangan mengambil orang punya. Jadi Oh, ini rame ini Pak Uyun ya. Ya, ini kuda F6, kuda F5. Ini kudanya Pak Ben diancam ya, Diancam. ya. Kuda G4-nya diancam dengan menteri oleh Pak Menteri. Safrin. Nggak bisa balik ya? Ada dengan F5. Nah, ini pilihannya apakah Pak Safrin Empasan. bisa? Iya, empasan. Pasan dia kali kuda gajah kayaknya itu kan sudah 2 bidak promosi kan. Empasan makan. Kalau Ngancam. empasan ini kayaknya akan jadi pertukaran buah ya, besar-besaran ini Pak Uyun kalau. Iya, makan. Karena jalur E-nya sudah terbuka. Dia makan dengan kuda. Ya. Dia makan dengan kuda. Dia akan tidak mungkin dia empasan ini. Sebab dia mempertahankan bidaknya. Petak sentrum ya. Iya, iya itu. 2 bidak. Sebab hitam juga nggak bisa masuk. Ada ancaman Ancamannya apa? di chat Untuk ancam benteng ya. 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 Ini kayaknya kudanya Pak Ben tidak efektif dua-dua ya. Ya, Ya, kurang produktif. hanya mungkin dia belum dari 1 bidak tadi. Pak Ben main harakiri. Ya. Dia ingin mencoba membongkar. Tapi itulah kehebatan Pak Safrin. Dia mempertahankan buahnya dan tidak menahan keuntungannya. Tapi dia posisi yang diambil. Ini posisi hitam agak dilema ketika menghindari ancaman kaki kuda untuk 2 bentengnya Pak Ben. Di sisi lain bidak atuyunya Pak Ben juga itu agak lemah ya. Kemudian petak untuk menghindar dari ancaman kuda ini agak sempit Pak Uyun. Ya. Ini posisi gajah gelapnya Pak Safrin di D6 ini sangat kuat Pak Uyun. Dengan posisi menduduki petak D6 ini semua petak pertahanan perwiranya Pak Safrin, Pak Ben itu agak. Ini Pak, kalau Pak Ben melangkah benteng ke C7, C8. C8 udah kali A7 Ya, lagi. bidak A7-nya jatuh. Ya. Ini langkah yang terbaik kita ini. Ini mengingkari kartu tadi. Agak sulit ya. Agak sulit buat buah Ya. hitam. Ini terpaksa Pak Ben akan mengorbankan kualitas bentengnya ya. Dengan Tidak ada pilihan lain ini, karena tidak ada petak lagi untuk menghindari ancaman kaki kudanya Pak Safrin. ya, Ya. banyak produknya buntu semuanya. naik benteng naik. Kalau udah dorong siap udah masuk ke atas. Ya. Itu kata teman kan. Ini langkah terbaik Pak Ben mungkin gajah F8 ya Gajah 8 untuk pertukaran gajah. tukaran gajah. Tetap Pak Safrin akan melaksanakan makan lagi. Dilepas bidak A7-nya ya. Tetap kualitas.
bisa tetap satu. Bentengnya balik lagi ke A8 itu, Ya, Pak Uyun. benteng lagi. Balik lagi. Menteri Iya. udah C berapa? Udah C6. C Menteri. Jadi Bisa dilepaskan. oh dilepas kualitas ya. Ya, tidak ada jalan. Padahal kalau seperti itu tidak perlu membuang bidak A7 ya sebenarnya. Kalau menurut saya Pak Uyun. Ini sudah kalah kualitas, kemudian kalah bidak lagi ya. Lebih baik Ini bisa dipastikan untuk babak kedua ini Paben. iya, Pak Pak Safrin. Safrin ya. Bisa dimenangkan oleh Pak Safrin. Dari posisi waktu juga masih sama-sama ya, masih imbang. Sama-sama masih memiliki waktu kurang lebih 8 menit. 8 menit ini atau berapa ini? Kadang ada langkah-langkahnya Pak Ben yang aneh-aneh. Ini. Ini sekarang gajah hitam lagi sudah keluar. Ya, hancur. Ya. Kalau Pak Safrin, beliau sudah terbiasa dengan menghadapi langkah-langkah aneh dari saya waktu. Iya. Jadi kalau Dia cepat. ya, Dalam permainan begini Pak Safrin sudah. Pak Ben tinggal langkah-langkah yang mencari celah, bagaimana cari celah untuk membendung ya, membendung gempuran dari Pak Safrin. atau dengan katanya atau Pak Safrin bisa blunder. Ini kelihatannya hitam tidak ada tekanan ya. Dengan keunggulan Pak Safrin memiliki bidak E dan D ini yang sudah dipetak 5 dan 6 ini, saya kira Kalau dia, sudah bisa dipastikan ya Pak. dia E6, Ya. dia E7, Mana? dia E7. Giliran hitam sekarang Bang? Iya. Giliran Pak Ben. Putih. Putih ya? Iya. E7. Saya kira Pak Safrin tidak akan terburu-buru mendorong bidaknya Pak Uyun. Atas. Ini pilihannya dia bisa mundur gajah, nah itu Kok dibalikin lagi gajahnya? ya dilakukan pertukaran. Sekarang Ya, ada benteng ya. iya. Untuk mematahkan pertahanan Raja Hitam ya, Pak Ben. Sambil juga mengawal untuk bidak promosi yang ada di jalur E dan D ini. Ya. Ini sangat kelihatan Pak Safrin unggul di babak kedua ini. Ini kira-kira menurut Pak Uyun apa ya pengaruhnya dari Pak Ben? Kesalahan yang dilakukan oleh Pak Ben tadi itu melepas bidak D ya? E6. D6. D6. Ya. Makanya saya apa ya? Kemungkinan dilaksanakan oleh Pak Ben, mungkin dia punya rencana baik tapi Mas Safrin langsung kentak. Serangannya langsung dipatahkan oleh Pak Safrin. Ini apa masih ada langkah ajaib hitam ini ya? Kayaknya susah Pak Uyun ya. Menterinya yang kedudukannya bagus, menteri putih. Iya, setelah didorong ke D6, ini Sederhana. Ini sudah mau dicucuk beda, makan.
Ini Pak Saprin pasti akan mengambil langkah pertukaran ini, makan gajah ya. Iya. Kalau nggak salah tidak ada gajahnya. Setelah itu, Ikan benteng lagi. iya. Ya, Waduh, agak susah ini. agak susah. Oh, bentar-bentar tidak ada. Ya. Ya, tidak ada serangan balik ya hitamnya. Untuk posisi waktu bagaimana ini? Posisi waktu kurang kelihatannya. Oh, 8. Oh, ini langkah kejutan. Tapi sudah diantisipasi. Ini masih ada kuda. Dimakan, cucu pion dimakan, nggak kelar. Makan gajahnya aja sudah. Ini ke Menteri F1 Pak Saprin atau apa ini? Hah? Oh, Pak Saprin menekan bidak F5 ya. Saat dia mengadakan Sulit ya. agak sulit. 4 menit ya. Langkah-langkah Ya. tinggal langkah setirnya langkahan hiburan. Langkah spekulasi. Iya. Jikalau Menunggu dia Pak Saprin makan kelalaian dulu. Pak Saprin ya. Ya, itu kan tidak ada mati meninggal. Artinya 11.4 ya. Pak Ben itu dimakan, cek waktunya sudah terkuras. kudanya masuk. Kita sudah siapkan dokter di terakhir. Ya, Dokter. ya. Makan. Ada dokter terakhir mengetes. Waduh sudah. Dikasih menteri kan? Oh, kenapa dikasih menteri begitu ya? Iya. Sama. Makan. Waduh. Jadi berbalik begini ya. Ya. Paksa makan. Cek cucu Ini enggak pion kalah lagi. ini ya. Ya? Enggak kalah putih ya. Ya? Enggak. Makan, cek cucu pion lagi. Cucu bidak lagi. Cucu pion lagi. Oke, Pak Nur. Bisa kalah ini putih. Kalahnya di mana? Cucu bidak. Deskaknya di mana? Pak Ben punya langkah di C4 ya. Untuk skak. Skak tutup Pengambilan lagi dengan tempos. benteng. Ya. Benteng dia 2, dia cucu pion aja. Oke. Oke. Pak benteng kan tinggal menteri. Sekarang langkah hitam kan? Iya. Langkah putih.
Langka putih. Cucupir aja kan sudah. Nah. Pak Saprin lantaran bawa begitu mengingat Pak Ben punya jam udah kritis kurang 1 menit. Kalau di skak di C4 Turun benteng. Turun benteng. Nah, masih ada peluang hitam. Ini Pak Uyun saya lihat. Dia mau langkah apa? Itu pilihan terbaik hitam ini ke C4, menteri C4 skak. Zeta. Kalau Ya. ditutup pakai benteng, Benteng. menteri D3. Menteri D3. D3. Mengancam bidak D7 dari Pak Saprin. Oh iya. Ini Pak, saya anggap ini tuh jawabannya yang tepat. Ini masih di ke B4 lagi, skak lagi. Ini bisa berpeluang draw lagi nih Pak Uyun. Tidak. Dia tutup dengan kuda. Chestnya di mana? Di sini ya? Iya, di H4. Kalau dia ke Kalau ditutup pakai kuda, pilihan Pak Ben bisa kali bidak ya, bidak apa namanya? bidak mana? B2. Nah, ini pilihannya Pak Saprin, bisa menutup dengan kuda atau Menutup dengan kuda, Pak Ben mungkin raja ke D1, memberi tempo kepada hitam untuk langkah skak di F2 ya. ini bahaya ini. Ada langkah draw ini Pak Uyun. Tadi kalau saya Pak Johan, Ya, tadi dengan kuda aja. ditutup dengan kuda ya di D2 ya. Bisa draw ini kalau Pak Ben masih punya waktu berapa itu? Masih ada satu menit. Naik. Ini rawan ini Pak Uyun ya. Jika Pak Saprin memaksakan ya memaksakan apa rajanya untuk naik, ini justru akan memberi peluang ke buah hitam Pak Ben. Ya. Naik. Ini ada F4 sekali F4. Nah ini posisi sudah terjadi langkah skak berulang ini Pak. Tapi dia belum Ya. remi. Dia akan kembali lagi ke posisi yang tadi. Tapi di sisi lain waktunya Pak Ben sudah kritis ya. Ini kalau di Menteri KD6 D3 Pak Saprin mau apa? Posisi skak Skak kuda ya? Raja D3 ya. Nah itu kan kembali kan. Sekarang dia akan tutup dengan kuda. Nah ini mungkin Pak Saprin akan menutup dengan kuda ya langkah. Oh enggak. Saprin juga nggak berani mau ambil langkah.
Aduh. Itu blunder ya. Masa menteri Jo. Kalau menteri ke D3 Pak Uyun? Menteri D3. D3 dia kuda. Udah ya. Mengancam menteri dan sambil menjaga bidak Iya. ya. Sebenarnya ini masih rame ya. Cuma Pak Ben sayangnya waktunya sudah agak kritis. Sudah di ya. Sisa 2 menit Pak Ben. 2 detik atau Oh masih boleh. Kalau masih 2 menit masih boleh. bisa. 25. Ini makan dia pasti masuk menteri ya. Tidak boleh mulai yang banteng banget. Langsung masuk sekarang. Langsung masuk sekarang. Enakan putih sekarang. Terjun bebas. Masih rame ini Pak Uyun. Ramenya di mana Pak Johan? Ini menteri kalau dia mundur ke D6, D5 ya. D5. D5. Pak Ben mengambil langkah D6 ya. Ya ini terjadi Ada wasit, ya. klaim ya. Ya. Ada wasit itu. Ya. Ya, Pak Saprin blunder. Melakukan langkah blunder. Sudah sempat dilepas bentengnya ya? Sudah pernah dilepas. Ada wasit. Berbalik kondisi. Balik. Golongan yang bahasa pengatalan ini ada suara. Nah, sudah. Akhirnya apa? Gimana berbalik? Itulah. Jack. Makanya Pak Johan, Iya. kita selalu di sini pira janggot supaya ada ilham yang Iya. tak terluang. Itu namanya gol bunuh diri. Tapi saya heran sama Pak Saprin, kok buru-buru masih ada 5 menit. Jamnya masih panjang. Tadi apa insiden Pak Saprin melakukan blunder itu? Udah dari pertama udah menang, Ya. main safety. Terlalu mungkin dia pikir. Nah dikasih lagi kan. Ini sekala dimakan. Zaman mat. Iya. Ini dua kali blunder. Itulah kesalahan Pak Saprin. Waktu masih berapa menit ya Pak Ben? 1 menit sana, 1 menit lebih masih bisa. Sudah, permainan sudah selesai Pak Johan kalau sudah begini. Iya. Oke. Iya, tetap di Sangat disayangkan Pak Uyun ya. Iya. Kemenangan sudah ada di posisinya Pak Saprin. Itu masih tapi- Pak Saprin. Pak Saprin tadi sudah mengangkat dan sudah dilepas. Sudah sempat dilepas bentengnya Iya. tadi ya. Oh. Saya lihat mungkin ada wasit di depan. Pak Yusuf dimenangkan oleh Pak Ben. Ada wasit. Ya, Iya. karena di babak kedua ini saya sudah datangkan dokter. Dokter Iwan dari Tibean. Ya, beliau akan posisi mengetes sementara, Pak Uyun, darah kedua peserta.
Posisi sebelum Pak Ben. berkomentar tentang permainan ya. Pak Kita Ben tes yang dulu menang, ya? Pak Dokter. Mari. Disiapkan Amir. Ya, sambil menunggu persiapan. Kita sekarang wawancara dulu. Luar biasa. Sebab saya lihat Pak Saprin tadi agak agak tasuk pengaruh Oke. bensinnya. Mungkin Pak Dokter sambil mempersiapkan alatnya untuk mengetes kondisi dari kedua Kondisi. peserta ya. Pak Saprin tadi sempat melakukan, kita ke Pak ini dulu ya, Pak Ben melakukan protes tadi Pak Ben. Yang melakukan protes, saya yang melakukan protes. Beliau sudah pegang sudah taruh begini. Iya. Kalau memang Jadi tidak ada untuk wasit pertarungan malam berhadapan ini dengan dimenangkan wasit, oleh Pak Ben. saya Pada tidak. posisi Kebetulan 1,5 wasit juga lihat lawan setengah ya. bentengnya sudah begini. Pak Saprin tekan Baru mau diambil lagi, tekan ternyata sudah. sedikit. Tekan dan Coba ya. kesempatan Pak Saprin? untuk meraih. Ini langkah blunder atau Ya, Anda? itu blunder total sebenarnya dengan benteng Tapi Pak Sabrin D2. tetap masih Tapi sebenarnya memimpin bangunan ya. sudah menang mutlak. Bangunan Tiga, sudah menang poin mutlak. tiga. Artinya bahwa kudanya Pak Master Ben itu sudah all out of position ya. All out position. Saya tinggal bagaimana menghindari skaknya. Itu sudah kemenangan sudah mutlak. Tapi itulah pertandingan, itulah permainan, itulah pertarungan. sportivitas? Ya, sportivitas itu harus dijunjung tinggi. Harus dijunjung tinggi bahwa memang tapi nanti dilihat rekamannya. Nanti dilihat rekamannya. Saya merasa itu belum saya lepas karena aturannya memang benteng itu harus buah itu sebelum dilepas itu masih boleh digeser. Walaupun itu sudah diletakkan di satu petak. Iya. Tapi kalau belum dilepas, itu bisa dipindahkan. Tapi menurut Pak nanti Ben, kita lihat rekamannya lagi. Iya, Kita lihat rekamannya lagi. Hmm. Iya, wasit. Tapi saya menghormati keputusan Iya, wasit. iya, Wasit betul. juga mengatakan sudah dilepas ya, sudah. Artinya wasitlah yang memutuskan semuanya. Ini artinya bahwa kita memberi pelajaran kepada semua atlet ya, bahwa apapun keputusan wasit itu kita harus hargai. Iya, mutlak. Jadi jangan menentang keputusan wasit, karena wasit itu sudah sangat menguasai aturan, sudah sangat menguasai, bahkan beliau yang menyaksikan pertandingan ini. Jadi memang kan kita dalam tekanan psikologis yang cukup berat ya, masing-masing kedua pemain dalam tekanan psikologis yang saya merasa sudah menang. Tinggal menyelesaikan saja untuk agar terhindar dari skak. Artinya bahwa langkah benteng 4 saja udah menang sebenarnya. Iya. Udah menang. Artinya saya memiliki bidak promosi yang tidak dapat dicegah lagi. Tidak dapat dicegah lagi. Oke. Kalaupun bidak promosi itu dicegah oleh kuda sebenarnya, tukar kuda, saya masih punya 2 benteng dan rajanya Pak Ben itu dalam lapangan yang terbuka. Iya. Artinya bahwa sudahlah. Tapi itulah permainan. Iya. Sportivitas junjung Kita mulai sekarang kita harus belajar menghormati keputusan wasit dan jangan melawan keputusan wasit. Oke. Jangan melawan keputusan wasit. Kemudian juga ada satu hal yang saya mau katakan bahwa wasit itu ada di dekat. Kita juga harus membangun sebuah etika. Kadang-kadang begini, kita kalau di permainan ada sedikit yang kita laporkan, kita teriak-teriak wasit, wasit. Oh iya. Cukup kita off-cut jam, kemudian kita minta bantuan wasit untuk Menurut Anda kalau Master Ben tadi teriak itu enggak. perlu tekanan atau Itu spontanitas. Iya. Itu spontanitas. Spontanitas yang bukan berarti- sebenarnya tanpa Pak Ben harus teriak-teriak, wasit sudah memutuskan, sudah. bukan berarti Pak Master Ben dalam tekanan Pak Saprin, bukan? Keduanya ada tekanan. Saya punya tekanan harus menang, iya. Saya punya tekanan harus menang dan bangunan memang sudah menang, tinggal menyelesaikan. Tapi itulah, kadang-kadang kita dalam posisi psikologi yang sudah menang, kadang-kadang kita berakhir dengan kekalahan. Oke. Anda hari ini poin berarti dapat poin Kita hanya setengah. saya hanya meraih setengah. Berarti poin Anda kalau dikumpulkan jadi 3. Iya. Oke. Master Ben ada komentar? Kalau beliau pertama main 3 babak, kok Iya. saya cuma 2 babak. Kan itu perubahan di tengah-tengah begitu. perjalanan. Iya, Anda sekarang Dan sudah kedua mengantongi memang 1,5. dan kedua saya perlu katakan bahwa unggul itu tadi Pak Saprin. Tadi kalau beliau itu benteng ke sini saja, saya langsung banting raja. Cuman beliau mungkin tekanan ada tekanan dari Pak. Iya. Oh. Baru kedua berkat saya berdoa tadi.
Bapak kan lihat saya berdoa. Iya. Tidak ada yang lebih tinggi dari doa. Apa komentarnya tentang permainan Pak Saprin? Bagus beliau. Bagus. Tapi saya memang terus terang waktu babak kedua ini saya agak stres. Sebab apa? Permainan saya memang kemarin sudah diuji. Sudah 90% saya buka sama. Jadi ketika tadi, jadi saya mulai frustrasi. Aduh, mau langkah apa? Jadi saya asal-asal sorong saja. Oke. Gitu. Ya, Anda mengantongi poin 1,5 Iya. malam hari ini. Ya. Anda mengakui permainan Pak Saprin bagus. Oke. Iya. Pak Saprin, Anda mengakui permainan Pak? Oh ya, Pak Ben itu pemain yang cukup berpengalaman, walaupun dalam kondisi kondisi sudah bangunan yang bukan kalah ya, bangunan yang memang tidak unggul ya, tidak unggul atau dalam tekanan, tapi beliau tetap mengatur psikologinya, kemudian dia itulah kehebatan seorang pemain yang berpengalaman. Oke. Kita saja tes kondisi. Oh ya. Oke, Pak Dokter Iwan, silakan Pak Dokter. Hah? Pak Ben dulu, karena Pak Ben tadi sempat teriak. Tuh. Apakah kita tes dulu? Ya, jadi di akhir sebenarnya kita rencana tadi Pak Saprin kita tes sebelum masuk ke Persipanas. Tapi ada satu dan lain hal, jadi kita tes di Pak Iwan. Oke, di sebelah sini boleh? Boleh. Oke, ya. Ya, kita tes dulu. Apakah tekanan darah Pak Ben ini normal kah atau ada perubahan setelah bermain? Hasil tensi bisa disampaikan secara live atau Bisa, nanti dibahas? silakan. Tidak apa-apa. Oh, bisa. Pak Oh, ya. Boleh. Iya, berapa hasil tensi? Jangan sampai siapa mau. Iya. Oke. 139/85/79 Nadi. Itu Ini 139/85. itu per itu apa? Ini tekanan pada saat jantung Baru yang 85. baru ini dia pada saat jantung tenang. Baru itu. Ini nadi. Tek. Oke. Langsung kita ke Pak Saprin. Terima kasih banyak. Saya mau rokok dulu, Pak, bisa? Sebentar. Mau nunggu komentar dari medis dulu. Ya. Ini salah satu sponsor kita juga. Turun darah ini bukan darah. Ini salah satu sponsor kita juga, Tibean, Pak Dokter Iwan, mensupport kegiatan pemerhati catur. Saya jadi stres tadi ini permainan tadi. Bapak kan. Oh iya, calon master juga, calon master. Langkah dia tunda. Jadi stres. Sempat frustasi juga ya. Iya. Ya, Pak Saprin. Penundaan langkah. Mesti tes darah baik-baik dia. Saya pernah memang pada ini banyak strategi. Oh, malaikat itu lah. Dia pertama dia tidak memain. Akhirnya apa? Tiba-tiba dia vegetasi. Ya, hasil akhir. Sakus itu tiap ada inggo. Emo 2 enti. Apa? Emo 2 tuh. Kalau masih itu telepon dia banyak So habis pertandingan, so lapas atau tidak? Berarti ulang di perekam. Dia ulang di perekaman. Adegan. Karena kalau tidak percaya itu. Saya memang sudah kalah. Cuman saya coba saya pedoa itu apa mampan kilo ngalu menunggu keajaiban. Masih live. Aduh. Jalur lahu ngadi. Ya. Jalur lahu ngadi. Oh gitu lah. Keajaiban. Orang manusia. Oke, hasil akhir. 1/85/80. Beliau dekat ini. Oke, Pak Dokter, sini silakan dijelaskan. Saya 85. Tapi 4. dia stolnya bagus. Ya, Pak Dokter Iwan silakan dijelaskan di sini. Oke, dari kedua Oke, penonton Abadingo Channel ya. Ya. Ya,
sebelumnya saya ucapkan terima kasih Anda sudah menonton channel ini, video ini, dan ini merupakan upaya kami bagaimana Gorontalo akan dikenal dengan catur. Iya. Ya. Jadi upaya kita untuk memeriksa kesehatan memang dari awal juga memang akan diperiksa ya. Tapi memang saya agak terlambat tiba di lokasi sehingga di akhir kita lakukan pemeriksaan kesehatan. Nah, ini untuk apa? Untuk menjaga atlet-atlet kita supaya tetap stabil dalam permainan. Nah, memang alhamdulillah walaupun beliau-beliau ini pemain olahraga yang di tempat duduk, tetapi ini tetap butuh tenaga, butuh pikiran yang luar biasa. Nah, jadi memang dari hasil pemeriksaan tadi dari tensi ya sederhana, ini tensi itu ada sistol dan diastol. Memang terjadi peningkatan kedua-duanya ya. Terjadi peningkatan pada sistol, dan itu sistol itu dipengaruhi oleh aktivitas baik fisik maupun tekanan psikologi. Tetapi ya di dalam posisi diastol ya itu normal, alhamdulillah. Dan memang itu sistol itu sah-sah saja dia naik turun. Yang penting dia tidak terlalu jauh ya. Tapi diastol apapun yang Anda lakukan itu gambaran yang sangat mempengaruhi tekanan darah Anda. Jadi Master Ben bagus, masih bagus. Dua-duanya bagus. Alhamdulillah, kita memiliki 2 master catur yang dari sisi kesehatannya stabil. Kebetulan beliau juga adalah atlet karate, ya. Dan jadi kalau ini karate juga, karate do, karate dan doa. Menang tadi dengan doa juga ya. Nah, ya alhamdulillah. Jadi seperti itu ya. Jadi kedua atlet ini, kedua master normal sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Setelah melewati 2 babak ini. Iya. Oke. Dan memang dalam pertandingan seperti ini untuk mencapai tingkat tertinggi itu butuh jam terbang. Tapi tidak harus kita main dari pagi sampai pagi lagi 24 jam per hari. Karena ini untuk kestabilan emosi dan juga fisik, dan juga untuk kedepannya catur Gorontalo seperti apa. Oke, terima kasih Pak Dokter, dan mudah-mucahan ke depan kita akan periksa sebelum main dan sesudah main. Ya, insya Allah. Biar kita tahu perubahan-perubahannya. Karena memang agak-agak tinggi dia, soalnya memang dipengaruhi psikologi. Oke, terima kasih Pak Dokter. Tibean, salah satu support juga untuk catur kita di duel Master Catur. Terima kasih Pak Dokter. Terima kasih Pak Saprin. Master Saprin, terima kasih Master Ben, luar biasa. Dan terakhir kita akan umumkan pemenang kuis ya. Pemenang kuis kita malam hari ini, berapa usia dari pemain catur junior yang bermain di pertama tadi? Aditya dan Faril. Ini ada yang sudah menjawab 0821 sekian. Faril 15 tahun, Aditya 17 tahun. Kemudian juga ada nomor 08 sekian, 0813 40 sekian juga sama jawabannya. Dan yang kita akan berikan voucher pulsa adalah, karena jawabannya betul maka kedua-duanya mendapatkan voucher pulsa masing-masing 50.000. 0821 90 sekian dan 0813 40 21 sekian. Selamat untuk pemenang hadiah voucher pulsa senilai 50.000. Dan terima kasih atas atensi, terima kasih sponsor Percasi Provinsi Gorontalo, Percasi Kabupaten Gorontalo, Percasi Kecamatan Limboto, KONI Provinsi Gorontalo, KONI Kabupaten Gorontalo, dan Bengkel Kopi, serta Rumah Makan Lelulu, Rumah Makan Najmi, ya, Najmi atau Najmi, dan seluruh para pecatur, seluruh penonton, dan juga pemerhati catur. Terima kasih. Saya Pak Dingo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di duel master berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, Gens Unasumus.